Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Edi Suparno. Yang terhormat Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang diwakili oleh Deputi Bidang Hilirisasi Pak Edi. Yang terhormat Direktur Utama PLN yang diwakili oleh Bapak Riki Faisal. Yang terhormat Direktur Utama PT Pertamina atau Dirut Pertamina yang diwakili oleh Pak Oki. Yang terhormat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Migas Pak Laude. Yang terhormat anggota komite dari BPH Migas, anggota DEN, Pak Satya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas perkenannya kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di sini dalam acara CNBC Energy Outlook 2026 yang merupakan suatu forum yang strategis saya pikir untuk menjadi momentum yang penting untuk memperkuat sinergi dan menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan energi nasional guna menghadapi tantangan dan peluang ekonomi di tahun 2026 dan masa yang akan datang. Untuk selanjutnya kami meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sedianya Pak Menteri, Pak Bahlil hadir pada kesempatan kali ini, namun karena ada satu dan lain hal yang tidak memungkinkan dan sehingga mewakilkan saya di sini untuk mewakili beliau untuk memberikan keynote dalam acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mendukung program Astacita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo, sektor energi dan sumber daya mineral ini merupakan peran yang sangat strategis melalui swasembada energi dan memperkuat ketahanan serta kemandirian energi nasional serta mendorong hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan juga memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Mungkin ada slide-nya nggak ya? Oke, mungkin sambil ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional, pemerintah melalui Kementerian SDM menetapkan 3 pilar utama, yaitu kemandirian energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Di mana kemandirian energi ini kita berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi kilang sehingga Indonesia betul-betul mampu memproduksi sebagian besar dari BBM dan membatasi impor. Kemudian pada ketahanan energi kita diharapkan dapat meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional melalui peningkatan kapasitas storage minyak mentah di Indonesia. Sedangkan pada swasembada energi, kita berupaya untuk paling tidak menurunkan import energi melalui beberapa pendekatan. Yang pertama adalah melalui upaya lifting migas, percepatan penggunaan kendaraan listrik, hilirisasi batubara menjadi DME, sebagai pengganti atau substitusi untuk LPG, serta peningkatan penggunaan MPT untuk energi bersih. Kemudian perlu juga kita sampaikan di sini bahwa ketahanan energi difokuskan pada penguatan cadangan termasuk peningkatan kapasitas penyimpanan mentah yang seperti saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia pernah
mengalami era di mana produksi minyak Indonesia itu mengalami era keemasan terakhir di tahun 1996, lanjut, dan kemudian pada mulai tahun 1996 peak, kemudian profil ini kemudian terus mengalami penurunan tren, lanjut, di mana penurunan dalam 3 dekade terakhir ini, di mana pada tahun 96 produksi minyak mentah kita mencapai 1.500.000 barel per hari dan pada tahun 2024 menurun sehingga menjadi 580.000 barel per hari. Sehingga meningkatkan produksi migas ini merupakan tantangan tersendiri di sektor ini. Dan alhamdulillah untuk tahun 2025 ini kita telah berhasil mencapai target APBN yang 605 dengan produksi realisasi sebesar 605,3 dan ini lebih besar dari tahun 2025 yang sebesar 580 yang seperti saya sampaikan dan juga lebih tinggi dari target APBN. Kinerja produksi minyak ini tentunya melampaui target APBN tersebut baru terjadi pertama kali sejak 9 tahun terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meningkatkan produksi minyak nasional, kita di Indonesia melakukan beberapa pendekatan, di antaranya optimalisasi teknologi di lapangan existing, dan dilakukan beberapa pula reaktivasi sumur-sumur idle di mana sampai dengan Desember tahun 2025 telah direaktivasi sebanyak 787 sumur dari potensi 6.305 sumur idle. Lanjut. Selain itu dilakukan pula percepatan eksplorasi minyak di wilayah Indonesia Timur dan pada saat ini nantinya akan dilakukan penawaran terhadap 110 blok baru migas yang potensial di mana ini sejalan dengan upaya menjamin ketersediaan produksi minyak masa depan. Kemudian dalam 1 tahun terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lanjut telah menindaklanjuti beberapa arahan dari Bapak Presiden dalam rangka kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Lanjut. Untuk migas, lanjut. Untuk sektor migas, ini pada saat ini diterbitkan Permen SDM nomor 14 tahun 2025 yang memberikan kepastian hukum pengelolaan sekitar 45.000 sumur masyarakat yang nantinya akan dikelola oleh BUMD, koperasi, UKM, dan tentunya ini harus sesuai dengan kaidah keteknikan dan lingkungan. Kemudian untuk sektor pertambangan, komitmen ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang memprioritaskan pemberian izin kepada BUMD, koperasi, UKM, dan organisasi masyarakat keagamaan sebagai salah satu wujud keadilan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dan LPG, lanjut, pemerintah menerapkan 4 strategi di mana hilirisasi batubara menjadi DME adalah salah satunya. Kemudian
ini merupakan salah satu substitusi untuk LPG nantinya, di mana kita masih import, kebutuhan kita sekitar 8 juta ton per tahun, di mana kita masih melakukan import sebesar 6, sekian juta ton per tahun, dan ini diharapkan dengan adanya DME ini dapat mensubstitusi atau mengganti daripada LPG tersebut. Kemudian peningkatan kapasitas kilang minyak untuk memperkuat produksi dalam negeri, pembangunan jaringan gas melalui jaringan pipa transmisi Cirebon-Semarang atau JISEM dan Dumai-Seimangke atau DUSEM, serta peningkatan kapasitas kilang minyak. Dan keempat strategi ini saling melengkapi dalam memperkuat kemandirian energi dan ketahanan pasokan nasional. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebijakan strategis lainnya yang berpihak kepada rakyat atau kepada masyarakat diperkuat melalui program listrik desa dan juga bantuan pasang baru atau BPBL untuk memperluas akses energi di wilayah 3T. Untuk tahun 2025, pembangunan dilakukan di 1.516 lokasi, di mana itu akan menerangi sebesar 77.616 rumah tangga. Dan program ini akan berlanjut pada tahun 2026, di mana akan terjadi penambahan 22.179 pelanggan di 372 lokasi melalui Risdes, serta target sementara ini adalah minimalnya 250.000 rumah tangga sebagai penerima BPBL. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan konsumsi, kita juga konsumsi listrik mengalami peningkatan, tetapi di lain sisi kita juga telah menaikkan kapasitas terpasang pada tahun 2025 sebesar 7 gigawatt. Kemudian kebijakan yang lain yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan mandatori biodiesel yang ini ternyata terbukti efektif untuk menurunkan impor solar dengan manfaat pada tahun 2025 berupa penghematan devisa, penurunan gas rumah kaca, dan peningkatan nilai tambah crude palm oil atau CPO menjadi biodiesel. Dan tentunya sejalan dengan itu untuk mengurangi impor bensin, pemerintah menetapkan mandatori bioetanol pada tahun 2025 mulai dari E5 dan ini akan meningkat menjadi E10 pada tahun 2028. Pada akhir tahun 2026 diharapkan kita tidak memerlukan lagi import solar dengan adanya mandatori biodiesel tadi yang telah beroperasinya juga RDMP di Balikpapan, di mana telah diresmikan oleh Bapak Presiden pada beberapa waktu yang lalu, sehingga telah terjadi surplus produksi solar di Indonesia. Kemudian diharapkan juga pada tahun 2040, peta terkait jalan hilirisasi akan diproyeksikan menghasilkan nilai investasi sebesar 618 miliar US dollar, di mana akan menghasilkan kontribusi terhadap GDP sebesar 235,9 miliar, nilai ekspor mencapai 857,9 miliar US dollar, kemudian menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 3 juta orang. Lanjut. Kemudian terkait dengan hilirisasi ini, lanjut. 91,7% dari total hilirisasi yang ada di Indonesia nantinya dari berbagai komoditas tersebut, ini 91,7-nya adalah berasal dari sektor migas dan minerba dengan nilai investasi masing-masing sebesar 498,4 miliar US dollar dan juga 63,3 miliar US dollar.
Dan yang cukup menggembirakan bagi kita adalah, lanjut, 67% proyek hilirisasi ini diprioritaskan berada di luar Jawa, termasuk 5 proyek di 6 lokasi di Indonesia Timur, dan ini merupakan salah satu tonggak untuk memperkuat rantai pasok industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kapasitas teknologi dan daya saing di pasar global. Saya penutup, pada kesempatan kali ini, saya ingin menegaskan bahwa Astacita, khususnya Astacita yang kedua dan kelima, menjadi arah utama kebijakan energi nasional dalam mewujudkan kedaulatan energi Indonesia. Upaya penguatan kemandirian energi terus kita lakukan melalui perbaikan tata kelola sektor energi, penguatan dialog strategis antar regulator dan industri, serta kolaborasi lintas kementerian, serta lintas pemangku kepentingan yang berkelanjutan termasuk melalui forum pada saat ini. Dengan kerja yang nyata, sinergi yang kuat, dan keberanian dalam eksekusi, sektor energi ini akan terus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 dan sekaligus diharapkan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan martabat di atas kekuatan sumber dayanya sendiri. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Triwinarno atas